teman-teman, kali ini saya akan share cara aman galbay pinjol terbaru 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjolnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips cara aman galbay pinjol terbaru 2024. Nah, tujuan saya buat video ini bukan untuk yang namanya mengajak teman-teman untuk galbay atau gagal bayar pinjaman online, tapi lebih ke edukasi. Nah, kalau galbay itu jika teman-teman sudah mentok gak punya uang, jadi itu adalah jalan terakhir buat teman-teman yang sudah mentok, sudah gak punya uang sepeser pun. Jadi bukan disengaja, tapi memang kepentok ekonomi ya teman, itu harus teman-teman siapkan terlebih dahulu. Nah, tips dari saya yang pertama, teman-teman wajib untuk putuskan hubungan komunikasi dengan pinjaman online. Ini wajib ya teman. Kenapa kok bisa begitu bang? Karena yang namanya pinjaman online kalau sudah digalbay akan melakukan tindakan-tindakan, salah satunya adalah komunikasi, terus telepon, terus WA, dan ini bisa mengganggu kita, bisa mengganggu kerjaan kita. Nah, ini biasanya sangat mesif sekali ya teman. Jadi saya sarankan teman-teman ganti nomor WA, copot kartu yang berhubungan dengan pinjaman online. Itu akan bisa men-stop komunikasi dengan pinjaman online. Jadi umpamanya di telepon itu nomornya nggak aktif, umpamanya di WA nomornya sudah nggak bisa dihubungi. Seperti itu. Karena kita tahu untuk penagihan lewat telepon itu biasanya sangat barbar. Sehari bisa 3 kali sampai 20 kali juga ada. Itu kalau tidak diangkat akan ditelepon terus akan mengganggu mental health teman-teman, mengganggu pikiran teman-teman akan fokus ke situ dan tidak fokus ke kerjaan teman-teman. Itu wajib teman-teman lakukan jika teman-teman sudah mentok gak punya uang untuk membayar. Jadi itu hanya galbay teman. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, teman-teman uninstall aplikasinya dan matikan akses lokasi. Tujuannya agar debt collector tidak mendeteksi alamat teman-teman. Nah, biasanya kan dari operator tahu kita mengaktifkannya di daerah mana, itu bisa didetek ya teman. Jika kita mengaktifkan lokasi, maka dari itu teman-teman wajib uninstall aplikasi pinjaman online dan coba untuk matikan akses lokasi. Ini sangat penting agar daerah teman-teman tidak dideteksi oleh yang namanya debt collector. Itu wajib ya teman. Nah, yang ketiga, teman-teman harus siap dengan resiko-resiko yang lainnya. Resiko yang lainnya seperti akan didatangi debt collector, kena slik OJK. Itu wajib teman-teman siap dengan ini, karena teman-teman yang galbay, teman-teman juga yang harus bertanggung jawab, tidak ada orang lain ya teman. Untuk debt collector menagih itu tidak sembarangan ya teman. Jadi ada yang namanya SOP penagihan, itu harus diterapkan. Yang pertama, teman-teman harus tanya identitas dulu, tanya surat sertifikasi dari debt collector, tanya surat kuasa dari debt collector. Itu wajib teman-teman tanyakan dulu sebelum teman-teman persilahkan masuk, untuk memastikan apakah itu debt collector atau penipu yang mengaku debt collector, karena banyak sekali sekarang penipuan tentang masalah ini. Jadi jangan sampai kita terjebak. Dan debt collector juga tidak sembarangan menagih ya teman. Ada kriteria yang akan didatangi dan tidak didatangi. Misalnya nih, teman-teman hutangnya cuma 300.000, itu otomatis tidak akan didatangi debt collector. Itu aman 100% ya teman dari debt collector. Dan domisili juga pengaruh. Domisili di kota lebih cenderung ditagih daripada di pelosok pegunungan, itu tidak akan ditagih. Terus untuk resiko yang terakhir, ini yang paling parah sekali, teman-teman akan yang namanya kena slik OJK. Nah, ini menyeluruh, masif sekali teman-teman. Kalau sudah kena, datanya jadi busuk dan tidak bisa pinjam di platform pinjaman manapun, bank manapun di seluruh Indonesia. Sudah banyak yang menyesalkan tentang ini. Jadi kalau kita sudah kena slik ini, kita tidak bisa pinjam uang, pinjam barang, pinjam handphone atau kredit yang lain-lain, tidak akan bisa ya teman, karena data kita sudah busuk. Nah, untuk yang terakhir, teman-teman tidak boleh menyerah ya teman. Ini cuma masalah galbay atau gagal bayar. Jadi untuk resikonya masih bisa ditangani selama teman-teman punya mindset yang kuat, punya semangat yang kuat untuk memotivasi diri bekerja lebih keras agar nantinya pendapatan teman-teman bisa bertambah banyak, dan untuk bisa membayar pinjaman online itu bisa lebih mudah. Jadi saran saya untuk yang sudah terlanjur galbay, ya sudah, nggak apa-apa, galbaykan saja. Yang penting teman-teman cari cara untuk bisa meningkatkan value teman-teman, untuk bisa meningkatkan pendapatan teman-teman agar nanti bisa membayar pinjaman online.
Jadi jangan sepelekan ini. Pinjaman online itu memang menjanjikan uang yang cepat, tapi kita harus tahu resikonya juga lumayan besar ya teman. Nah itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.